Kita sudah bersama dengan pengamat hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Pak Jamin, terima kasih. Sama-sama Mas Riko. Ini adalah waktu terakhir bagi Ahok untuk menghadirkan ahli dan saksi yang meringankan. Kalau Anda mengamati kasus ini, proporsinya seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang... Adakah yang belum seharusnya dihadirkan? Saya kira karena waktunya juga terbatas ya, yang diberikan oleh majelis hakim sehubungan dengan dalam ketentuan Mahkamah Agung dikatakan sebisanya sidang itu terselesaikan dalam waktu 5 bulan begitu. Jadi dari awal itu 5 bulan, ini kan juga hampir selesai lah 5 bulan. Jadi ada batasan-batasan waktu yang memang diharapkan untuk bisa diselesaikan, walaupun itu tidak terlalu mengikat. Karena kalau kita bicara tentang kebenaran material yang harus diungkapkan dalam persidangan, jadi tidak boleh dibatasi dengan jumlahnya. Tapi karena ini sudah banyak yang dihadirkan, dan ini kan seperti repetition ya, pengulangan sebenarnya. Kalau kita lihat ahli pidananya sudah hampir 3 orang, lalu ada ahli sosiolog, ada juga ahli agama, ya tentu menurut pendapat majelis hakim disatukan saja supaya nanti waktunya lebih efisien. Setelah ini akan ada pemeriksaan terdakwa. Bagi orang awam, tentu bagi hakim yang paling penting, apa saja yang akan digali dari terdakwa ini? Bagian-bagian mana yang akan mempengaruhi putusan hakim? Sebenarnya dalam hukum acara pidana, kualitas dari seorang terdakwa untuk diminta keterangan itu sangat rendah, dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara. Karena apa? Karena terdakwa ini adalah orang yang akan ditanyakan sehubungan dengan apa yang diperbuatnya. Jadi sebenarnya dia kan nggak disumpah. Kenapa nggak disumpah? Hanya terdakwa yang tidak disumpah. Oh gitu, okay. Ya, jadi hanya terdakwa yang tidak disumpah dalam memberi keterangan. Kenapa? Karena kecenderungan terdakwa itu memberikan keterangan itu selalu membela apa yang dia perbuat, begitu. Ya. Jadi dasar hakim selalu didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan daripada Lalu buat apa dihadirkan? Ini sebagai keterkaitan terdakwa akan punya hak untuk diminta keterangan agar nanti mengaitkan antara keterangan saksi dan saksi lain dan alat bukti lain, nanti menuju kepada suatu kesimpulan ternyata memang walaupun dia menyangkal tetapi yang lain sudah membuktikan. Karena apa? Karena dalam konteks pasal 183 keterangan 2 orang saksi dan berdasar keyakinan sudah cukup membuktikan untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Tadi Anda mengatakan ini memang tight sekali, padat waktunya dan lain-lain. Kita lihat nih jadwalnya juga simulasi dari kuasa hukum mengenai urut-urutan dan juga jadwal sidang sampai dengan putusan nanti. Kita akan melihat, jadi ini adalah simulasi sidang Ahok usulan dari penasihat hukum Rabu 29 Maret menghadirkan ahli bahasa, ahli sosiologi, ahli hukum pidana dan ahli non-BAP. Berikutnya Selasa 4 April pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan Ahok, ini berarti sidang berikutnya. Yang berikutnya 11 April tuntutan jaksa penuntut umum. Kita berlanjut lagi ke bagian sidang tanggal 17 April di hari Senin, pembelaan Ahok dan penasihat hukum. Ini udah dekat-dekat pilkada itu tadi ya. 19 ya. Ya, ini 25 April replik jaksa penuntut umum. Dan kita akan melihat lagi Selasa 2 Mei duplik Ahok dari penasihat hukum, dan sidang ke-22 9 Mei akan menjadi putusan. Ini adalah simulasi dan usulan dari penasihat hukum. Ini belum ajeg dari. Kalau Anda melihat ini prosesnya cepat atau bagaimana? Ini memang sudah seharusnya seperti itu atau gimana? Kalau saya lihat justru proses peradilannya ya sedang lah ya, nggak bilang juga terlalu cepat. Istimewa dan juga dibilang tidak terlalu lambat. Nggak, justru yang cepat itu pada saat pelimpahan berkas perkara dari penyidikan sampai ke jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum masuki ke pengadilan itu cepat sekali, bahkan nggak lebih dari 2 hari itu sejak diterima P21 langsung. Nah ini agak aneh juga kita lihat karena waktu jaksa menerima dan menyatakan berkas perkara P21 seharusnya mereka lebih dahulu meneliti. Setelah meneliti berkas tersebut baru kalau sudah yakin itu sudah cukup, kalau nggak cukup kan akan dikembalikan lagi ke penyidik. Tetapi kalau mereka sudah cukup, mereka teliti yakinnya baru dikembalikan akan disampaikan ke pengadilan. Kalau kita lihat kemarin itu cuma 1 hari atau 1,5 hari lah langsung dilimpahkan ke. Nah ini bahkan di pengadilan sekarang kan agak jalannya banyak saksi yang diperiksa, bahkan yang tidak ada di BAP juga sampai ada yang mau dimasukkan. Nah ini menunjukkan bahwasannya
banyak, kalau saya lihat banyak tekanan-tekanan harus kasus ini dimasukkan ke pengadilan. Tetapi setelah di pengadilan baru kita lihat prosesnya, oh ternyata banyak bukti-bukti, saksi-saksi aja yang kita lihat. Maksudnya ternyata nggak secepat itu kalau di pengadilan? Kurang maksud saya jaksa dalam membuktikan di pengadilan itu saya kira kurang begitu banyak bukti dan saksi-saksi yang menunjukkan kekuatan untuk menyatakan Pak Ahok ini bersalah. Kalau saya pengamatan pribadi saya begitu. Yang harus dibuktikan dari sidang ini kan salah satunya adalah ada niat dan kesengajaan, begitu ya. Kalau Anda melihat dari proporsi ahli, saksi, dari jaksa penuntut umum dan kuasa hukum, bagaimana? Menurut Anda hakim ini akan seperti apa? Kalau kita lihat konstruksinya, saksi yang dihadirkan oleh jaksa pada umumnya adalah saksi yang tidak pernah menyatakan, apalagi orang ini merasa dirinya dinista kan begitu, atau agamanya dinista. Hal itu kan kita bisa lihat beberapa keterangan saksi yang penduduk asli dari Kepulauan Seribu, dan mereka menyatakan saya tidak ada pada saat itu melihat ada orang itu merasa komplain pada saat itu kan. Bahkan yang ada itu hanya di luar, dan orang-orang ahli juga hanya 1-2 lah yang menyatakan memang ada penistaan itu sendiri terhadap agama, tapi orang itu sendiri sebenarnya tidak ada dalam konteks waktu dia mengucapkan itu di Kepulauan Seribu tersebut. Itu artinya? Ya, kenyataannya begini, Pak Ahok itu menyatakan di depan Kepulauan Seribu itu hanya mengingatkan. Kan dia punya pengalaman buruk waktu dia berhadapan dengan lawan politiknya di Kepulauan Bangka Belitung. Nah setelah itu dia ingin menyatakan lagi, dulu saya seperti ini loh dipakai orang untuk mengalahkan. Nah waktu ketemu orang dia bilang, jangan kamu seperti yang dulu lagi. Hari ini ada 5 saksi yang tidak ada dalam BAP, itu cukupkah untuk menggali atau tidak ada masalah sama sekali? Saya kira hari ini sudah diputuskan sama pengadilan, tidak ada lagi kesempatan bagi penasihat hukum untuk menghadirkan saksi ahli lagi dan saksi di sidang berikutnya. Jadi dengan apa yang ada saat ini harusnya penasihat hukum semaksimal mungkin bisa memberi keyakinan kepada hakim bahwasanya apa yang dilakukan Pak Ahok itu tidak memenuhi unsur-unsur seperti mana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Makanya perlu tadi ada ahli sosiologi, ada ahli agama tadi bahkan ada 2, dan ahli pidana bahkan ada 2. Kita ketahui ini justru ingin mematahkan sebenarnya Pak Ahok ini tidak memiliki niat, kehendak yang sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga nantinya kalau tidak terbukti adanya niat, kehendak untuk melakukan itu, maka nanti putusannya bisa bebas. Saksi sudah, ahli sudah terakhir hari ini, nanti minggu depan akan terdakwa. Kalau kita melihat dari sisi hakim, Anda melihat proporsi ini sudah maksimalkah untuk membuka dan juga menggali apa yang terjadi? Karena kan tadi yang dibuktikan itu harusnya niat dan kesengajaan yang ada dalam hati. Hakim yang melihat dia ini kan aktif, jaksa penuntut umum juga aktif, penasihat juga aktif. Jadi waktu nanti jaksa penuntut umum akan mengajukan tuntutan, dia tidak semata-mata didasarkan kepada hasil penyidikan dan apa yang dialami, tetapi juga harus melihat pembelaan dan ahli-ahli yang pernah disampaikan di persidangan. Jadi nanti waktu dia menuntut itu bisa aja tuntutannya juga tidak seperti apa yang dia pikirkan sebelumnya begitu. Jadi bisa lebih rendah, bahkan ya tapi jarang terjadi ya kalau tuntutan bebas itu. Nah, ini justru sebagai dasar. Nah, hakim nanti dalam memutuskan dia juga akan melihat bagaimana saksi-saksi ini melihat bahwasanya sebenarnya terbukti nggak sih unsur-unsur yang didakwakan itu berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan dan keyakinan. Tapi dia nggak boleh, contohnya ini secara konstelasi politik, di luar sana ada tekan-tekanan, ada ini, itu berbeda ya. Dia hanya bisa didasarkan kepada bukti-bukti yang ada di persidangan. Pak Jamin, tampaknya kita akan ngobrol lagi nanti, sidangnya juga masih panjang. Terima kasih sampai saat ini telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Jamin Ginting, pengamat hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan.